Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Alifia Lukman, Fitriani, dan Fadel Ibnu Fadilah, kami akan menyampaikan materi mengenai akuntansi dana zakat, dana kebajikan, dan dana pinjaman kard. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi dana zakat. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat atau mustahik. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Sumber dana zakat di bank syariah terdiri dari zakat dari dalam entitas bank syariah dan dana zakat dari pihak luar entitas bank syariah, termasuk zakat dari nasabah. Penyaluran dana zakat dibatasi pada 8 golongan yang sudah ditentukan oleh syariah, yaitu fakir, miskin, amil, orang yang baru saja masuk Islam atau mu'alaf, hamba sahaya atau rikab, orang yang terlilit hutang atau gorimin, orang yang sedang dalam berjihad atau fisabilillah, dan orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Selanjutnya, akuntansi dana zakat. Terdapat contoh kasus transaksi terkait penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Pada laporan keuangan tahun 20XA, saldo dana zakat Bank Syariah Peduli adalah sebesar 15 juta rupiah. Berikut adalah transaksi terkait dengan dana zakat pada Bank Syariah Peduli selama tahun 20XB. Pada 15 Januari 20XB diterima zakat dari Bapak Rahmat secara tunai sebesar 3 juta rupiah. Dituliskan debit kas 3 juta rupiah, kredit dana zakat 3 juta rupiah. 13 Maret 20XB diterima zakat dari Bapak Tarik secara tunai sebesar 12 juta rupiah. Debit kas 12 juta rupiah, kredit dana zakat 12 juta rupiah. 17 Maret 20XB disalurkan tunai dana zakat kepada masyarakat miskin sebesar 12 juta rupiah. Debit dana zakat 12 juta rupiah, kredit kas 12 juta rupiah. 1 April 20XB diterima zakat perniagaan Bank Syariah Peduli selama tahun 20XB sebesar 50 juta rupiah. Debit zakat Bank Syariah Peduli 50 juta rupiah, kredit dana zakat 50 juta rupiah. 2 Mei 20XB diterima via rekening tabungan zakat dari jamaah pengajian BUMN sebesar 10 juta rupiah. Debit rekening tabungan nasabah 10 juta rupiah, kredit dana zakat 10 juta rupiah. 7 Mei 20XB disalurkan dana zakat kepada Ustadz yang berdakwah di pedalaman Pulau Kalimantan sebesar 10.500.000 rupiah. Debit dana zakat 10.500.000 rupiah, kredit kas 10.500.000 rupiah. 16 Agustus 20XB diterima dana zakat penghasilan dari nasabah giro sebesar 20 juta rupiah via rekening nasabah. Debit rekening giro nasabah 20 juta rupiah, kredit dana zakat 20 juta rupiah. 25 September 20XB disalurkan tunai dana zakat kepada orang miskin sebesar 65 juta rupiah. Debit dana zakat 65 juta rupiah, kredit kas 65 juta rupiah. Selanjutnya 30 November 20XB disalurkan tunai dana zakat kepada mu'alaf sebesar 2 juta rupiah, debit dana zakat 2 juta rupiah, kredit kas 2 juta rupiah. 15 Desember 20XB disalurkan tunai dana zakat kepada Ibnu Sabil sebesar 500.000 rupiah, debit dana zakat 500.000 rupiah, kredit kas 500.000 rupiah. 27 Desember 20XB ditransfer honorarium amil sebesar 500.000 rupiah ke rekening tabungan Bapak Abdi, petugas penyaluran bantuan dana ZIS. Debit dana zakat 500.000 rupiah, kredit rekening tabungan Bapak Abdi 500.000 rupiah. Selanjutnya laporan dana zakat. Berdasarkan transaksi dari contoh kasus tadi, dapat dibuat laporan sumber dan penggunaan dana zakat untuk tahun 20XB yang dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya. Laporan sumber dan penggunaan zakat pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 20X2 dan 20X1. Dapat dilihat total penggunaan sumber dana zakat
pada tahun 20X2 yaitu sebesar 95 juta rupiah dan pada tahun 20X1 sebesar 80 juta rupiah. Kemudian total penggunaan dana zakat pada tahun 20X2 sebesar 90.500.000 rupiah dan untuk tahun 20X1 sebesar 84 juta rupiah. Kemudian total kenaikan sumber atas penggunaan dana zakat pada awal tahun dan akhir tahun 20X2 sebesar 19.500.000 rupiah dan pada tahun 20X1 sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya, berdasarkan PAPSI tahun 2003, halaman 224 memberikan kebebasan Bank Syariah menyalurkan langsung dana zakat yang dihimpun kepada pihak yang berhak menerima zakat atau kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat dalam perkembangannya. Kemudian, PAPSI 2013 halaman 18 Fik 1 menyebutkan bahwa bank hanya dapat menyalurkan dana zakat yang diterima kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Dijelaskan dalam PAPSI terdahulu, halaman 224, bahwa sekiranya Bank Syariah menyalurkan dana zakat melalui pengelolaan zakat yang badan hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang zakat dan terpisah dari badan hukum bank, maka bank dianggap telah menyalurkan dana zakat yang diterimanya secara keseluruhan berdasarkan prinsip syariah. Pengungkapan dana zakat. Terdapat hal-hal yang harus diungkapkan terkait transaksi dana zakat, yaitu sumber dana zakat yang berasal dari internal bank, sumber dana zakat yang berasal dari eksternal bank, kebijakan penyaluran zakat, dan proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing entitas pengelolaan zakat yang diklasifikasikan menjadi pihak berelasi dan pihak ketiga. Definisi dana kebajikan. Dana kebajikan merupakan dana sosial di luar zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh Bank Syariah. Dana kebajikan biasa juga disebut dengan dana Qardul Hasan. PAPSI 2003 mengungkapkan istilah Qardul Hasan dan bukan istilah dana kebajikan. Akan tetapi, pada PSAK nomor 101 dan PAPSI 2013, istilah ini diganti dengan istilah dana kebajikan. Berdasarkan PSAK 101 paragraf 75, sumber dana kebajikan terdiri atas infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengambilan dana kebajikan produktif, denda, pendapatan non-halal, dan sumbangan atau hibah. Infak dan sedekah yang dimaksud dalam dana kebajikan adalah semua jenis infak dan sedekah yang baik peruntukannya ditentukan secara khusus oleh pemberi infak dan sedekah maupun yang tidak. Denda merupakan sanksi yang berupa uang yang dikenakan oleh pihak Bank Syariah kepada nasabah yang mampu, tetapi dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajiban kepada Bank Syariah. Semua penerimaan Bank Syariah dari nasabah yang merupakan denda dimasukkan ke dalam dana kebajikan. Berdasarkan PSAK 101, dana kebajikan dapat digunakan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya yang untuk kepentingan umum. Selanjutnya, akuntansi dana kebajikan. Terdapat contoh kasus transaksi terkait penghimpunan dan penyaluran dana kebajikan. Pada laporan keuangan tahun 20XA, saldo dana kebajikan Bank Syariah Peduli adalah sebesar 10 juta rupiah. Berikut adalah transaksi yang terkait dengan dana kebajikan pada BPRS Peduli selama tahun 20XB. Pada 5 Januari 20XB diterima infak dari Bapak Andan secara tunai sebesar 2 juta rupiah. Dituliskan debit kas sebesar 2 juta rupiah, kredit dana kebajikan 2 juta rupiah. 1 Februari 20XB diterima transfer dari rekening Bapak Wahyu sebagai sedekah sebesar 5 juta rupiah, debit rekening nasabah 5 juta rupiah, kredit dana kebajikan 5 juta rupiah. 7 Maret 20XB diterima transfer dari rekening Bapak Rudi sebagai denda atas keterlambatan pembayaran angsuran murabahah sebesar Rp100.000, debit rekening nasabah Rp100.000, kredit dana kebajikan Rp100.000. 13 April 20XB diterima transfer dari rekening PT Antariksa sebagai sumbangan sebesar 10 juta rupiah. Debit rekening nasabah 10 juta rupiah,
Kredit dana kebajikan 10 juta rupiah. 30 April 20XB diterima bunga dari rekening giro di Ces Manantan Bank sebesar Rp250.000. Debit giro pada bank lain Rp250.000, kredit dana kebajikan Rp250.000. Pada 15 Mei 20XB disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah secara tunai sebesar 10 juta rupiah. Debit dana kebajikan 10 juta rupiah, kredit kas 10 juta rupiah. 11 Juni 20XB disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada Sekolah Dasar Negeri 1 Sidoarjo secara tunai sebesar 5 juta rupiah. Debit dana kebajikan 5 juta rupiah, kredit kas 5 juta rupiah. 12 Agustus disalurkan secara tunai dana kebajikan untuk pinjaman Kardul Hasan Mbah Mujir yang hendak merintis usaha pisang goreng sebesar Rp100.000. Debit dana kebajikan Rp100.000, kredit kas Rp100.000. 8 September 20XB diterima secara tunai pengembalian dana Kardul Hasan tahap 1 oleh Mbah Mujir sebesar Rp50.000. Debit kas Rp50.000, kredit dana kebajikan Rp50.000. 18 Oktober 20XB disalurkan dana kebajikan untuk pinjaman Kardul Hasan Ibu Sukini yang hendak merintis usaha pecel lele sebesar Rp500.000. Debit dana kebajikan Rp500.000, kredit kas Rp500.000. Kemudian 17 Desember 20XB diterima secara tunai pengembalian dana Kardul Hasan tahap 2 oleh Mbah Mujir sebesar Rp50.000 dan tahap 1 oleh Mbah Sukini sebesar Rp100.000. Debit kas sebesar Rp150.000 dan kredit dana kebajikan Rp150.000. Laporan dana kebajikan. Berdasarkan transaksi kasus di atas, dapat dibuat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun 20XB yang dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya. Di sini ada contoh laporan Bank Syariah Peduli. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 20X2 dan 20X1. Pada kolom keterangan terdapat sumber dana kebajikan. Yang pertama ada infak dan sedekah. Pada tahun 20X2 sebesar 7 juta dan tahun 20X1 sebesar 5 juta. Kemudian denda. Pada tahun 20X2 sebesar 100.000 dan tahun 20X1 sebesar 3 juta. Sumbangan atau hibah. Pada tahun 20X2 sebesar 10 juta dan tahun 20X1 sebesar 8 juta. Kemudian pendapatan non halal pada tahun 20X2 sebesar 250.000 dan tahun 20X1 sebesar 2 juta. Total sumber dana pada tahun 20X2 sebesar 17.350.000 dan tahun 20X1 sebesar 18 juta. Kemudian selanjutnya penggunaan dana kebajikan. Yang pertama pinjaman Kardul Hasan pada tahun 20X2 sebesar 400.000 dan tahun 20X1 sebesar 2 juta. Kemudian sumbangan pada tahun 20X2 sebesar 15 juta dan tahun 20X1 sebesar 12 juta. Total penggunaan pada tahun 20X2 sebesar 15.400.000 dan tahun 20X1 sebesar 14 juta. Kemudian kenaikan atau penurunan sumber atas penggunaan pada tahun 20X2 sebesar 1.950.000, kemudian tahun 20X1 sebesar 4 juta. Kemudian sumber dana kebajikan pada awal tahun 20X2 sebesar 10 juta dan awal tahun 20X1 sebesar 6 juta. Kemudian yang terakhir sumber dana kebajikan pada akhir tahun 20X2 sebesar 11.950.000 dan pada tahun 20X1 sebesar 10 juta.
Selanjutnya, pengungkapan dana kebajikan. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain, yang pertama sumber dana kebajikan, yang kedua kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima, ketiga proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan, yaitu pihak korelasi dan pihak ketiga, yang terakhir alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non-halal. Definisi dan penggunaan CARD. Secara terminologi, CARD berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. CARD merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam-meminjam. Akad CARD merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Transaksi CARD pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Transaksi ini juga bermanfaat bagi bank syariah untuk memfasilitasi berbagai keperluan bank syariah dalam hal yang pertama, pemenuhan tanggung jawab sosial bank syariah untuk membantu mengembangkan usaha kecil mikro yang memerlukan dana tanpa bunga. Kemudian, menyalurkan dana sosial yang dihimpun oleh bank syariah, baik dari sumber dana yang sesuai dengan syariah, seperti dana infak, sedekah, hibah, denda, dan lainnya, maupun yang tidak sesuai dengan syariah, seperti bunga bank konvensional yang tidak dapat dihindari terkait dengan pembukaan giro dan sebagainya di bank konvensional. Kemudian, sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek, ataupun nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik karena dananya tersimpan di bank syariah dalam bentuk deposito. Selanjutnya, sebagai skema khusus, membantu pegawai bank syariah yang membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan yang bersifat insidental. Kemudian, pengambil alihan utang bank konvensional kepada bank syariah. Proses pengambil alihan tersebut didahului dengan bank syariah memberikan dana CARD kepada nasabah. Dengan dana CARD tersebut, nasabah melunasi utang konvensionalnya. Jaminan yang sudah dimiliki nasabah kemudian dijual kepada bank syariah. Dengan hasil penjualan tersebut, nasabah melunasi CARD kepada bank syariah. Selanjutnya, bank syariah menyewakan aset yang telah dimilikinya tersebut kepada nasabah dengan akad al-ijarah muntahiyah bitamlik. Dalam Papsi 2013 disebutkan akad CARD dalam lembaga keuangan syariah terdiri dari dua macam. Yang pertama, akad CARD yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksudkan dalam Fatwa DSN MUI nomor 19 DSN MUI _4 tentang Al-Qard, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, akad CARD yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad muawadah atau pertukaran dan dapat bersifat komersial dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, ketentuan syar'i transaksi pinjaman CARD. Yang pertama, larangan mensyaratkan tambahan pengembalian atas suatu pinjaman. Dalam pinjaman CARD, tidak dibolehkan disyaratkan tambahan pengembalian atas pinjaman tersebut, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Akan tetapi, asal tidak dipersyaratkan pada saat akad, orang yang meminjam boleh saja mengembalikan lebih
baik dari yang dipinjamnya. Bahkan ini dianjurkan oleh Rasulullah kepada peminjam. Nabi pernah mengembalikan utang unta bakar dengan unta rubai, hadis riwayat Bukhari, yang artinya sesungguhnya orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan utang. Kemudian yang kedua, larangan menunda pembayaran pinjaman bagi orang yang mampu. Orang yang meminjam tidak dibolehkan menunda pembayarannya jika dalam keadaan mampu membayar, sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Jamaah, yang artinya penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah suatu kedoliman. Kemudian yang ketiga, perintah meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman. Upaya meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman dapat dilakukan dalam bentuk memberikan tangguh maupun menghapus pinjaman. Perintah Allah memberi tangguh orang yang kesulitan membayar pinjaman terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 280, yang artinya, dan jika ia dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Sedangkan menghapus pinjaman orang yang kesulitan membayar pinjaman adalah didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Muslim, yang artinya orang yang melepas seorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepas kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Kemudian yang keempat, pembolehan mengenakan biaya administrasi. Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian kad, tidak boleh berdasarkan perhitungan persentase dari jumlah dana kad yang diberikan. Yang kelima, pembolehan pengenaan sanksi pada peminjam yang mampu tapi melalaikan kewajibannya. Alur transaksi pinjaman kad. Pertama, Bank Syariah melakukan evaluasi dan seleksi terhadap kelayakan nasabah menerima pinjaman kad. Evaluasi dan seleksi lebih dilihat pada aspek kesesuaian nasabah dengan kriteria yang ditetapkan bagi penerima dana kad yang bersifat sosial. Selanjutnya, kedua belah pihak menyepakati akad kad. Kedua, setelah akad kad disepakati, Bank Syariah selanjutnya menyerahkan dana kad sesuai dengan yang disepakati. Kemudian yang ketiga, nasabah melakukan pengembalian pinjaman kad sebesar yang dipinjam, baik secara langsung, keseluruhan maupun angsuran. Selanjutnya, teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi pinjaman kad. Di sini ada contoh kasus pinjaman kad dengan sumber dana intern. Bapak Hartanto yang bekerja pada sebuah bank syariah meminjam kepada bank syariah tersebut dengan skema kad untuk membayar uang masuk sekolah anaknya di perguruan tinggi. Pinjaman kad ini menggunakan dana intern bank. Informasi terkait akad yang disepakati adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pinjamannya sebesar 1 juta, lama pinjaman 4 bulan, dan biaya administrasi 10.000. Perhitungan angsuran per bulan. Angsuran per bulan sama dengan piutang neto per jumlah perlunasan, sama dengan 1 juta per 4. Jadi angsuran per bulannya sebesar 250.000. Kemudian perhitungan biaya administrasi sama dengan N% dikali besar pinjaman. N% 1% dikali 1 juta, jadi biaya administrasinya sebesar 10.000. Kemudian penjurnalan transaksi pinjaman KORD. Saat akad disepakati, misalkan pada tanggal 20 Agustus 20 XA, Bank Syariah menyetujui pinjaman KORD Bapak Hartanto dan langsung memasukkannya dalam rekening tabungan atas nama Bapak Hartanto. Pada hari yang sama, Bank Syariah langsung memotong biaya administrasi atas transaksi pinjaman KORD. Nah, seperti yang di kolom ya. Debit pinjaman KORD 1 juta, kredit rekening nasabah Bapak Hartanto 1 juta, debit rekening nasabah Bapak Hartanto 10.000, kredit pendapatan administrasi 10.000. Saat pembayaran angsuran, terdapat dana yang cukup untuk membayar angsuran. Seperti tanggal
10.0907. Rekeningnya debit rekening nasabah Bapak Hartanto sebesar 250.000, kemudian kredit pinjaman KOR 250.000. Kemudian ketika tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit, seperti tanggal 20/10/07, rekening debit pinjaman KOR jatuh tempo 250.000, kredit pinjaman KOR 250.000. Kemudian tanggal 5/11/07, rekening debit rekening nasabah Bapak Hartanto 250.000, kredit pinjaman KOR jatuh tempo 250.000. Kemudian saat pembayaran angsuran, terdapat dana yang terbatas hingga hanya dapat mendebit sebagian dari jurnal angsuran. Seperti tanggal 20/11/07, rekening debit rekening nasabah Bapak Hartanto didebit 150.000, debit pinjaman KOR jatuh tempo 100.000, kredit pinjaman KOR 250.000. Kemudian tanggal 10/11/07, rekening debit rekening nasabah Bapak Hartanto kredit sebesar 100.000, kredit pinjaman KOR jatuh tempo sebesar 100.000. Selanjutnya saat menerima imbalan. Misalkan pada tanggal 20 Desember 20 XA, waktu pembayaran angsuran terakhir, yang juga merupakan waktu akhir periode pinjaman KOR, Bapak Hartanto di samping membayar cicilan yang terakhir, sebagai rasa terima kasihnya kepada Bank Syariah yang telah memberi pinjaman KOR untuk membayar uang kuliah anaknya, memberikan imbalan sebesar 25.000 kepada Bank Syariah. Penyerahan cicilan dan imbalan dilakukan secara langsung tanpa melalui debit rekening. Jurnal transaksi pada tanggal 20 Desember tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 20/12/07, rekening debit kas 275.000, kredit pinjaman KOR 250.000, kredit pendapatan operasional lainnya 25.000. Pembentukan cadangan kerugian pinjaman KOR. Misalkan pada pertengahan bulan Desember 2007, Bapak Hartanto melaporkan dirinya mengalami musibah sehingga diperkirakan tidak mampu membayar cicilan terakhirnya. Untuk itu dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman KOR dengan jumlah sebagai berikut. Rekening debit beban kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman debit 250.000, kredit cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman KOR 250.000. Penyajian pinjaman KOR. Pinjaman KOR yang bersumber dari intern bank dan dana pihak ketiga disajikan pada pos pinjaman KOR. Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman KOR disajikan sebagai pos lawan, contoh akun pinjaman KOR. Pengungkapan pinjaman KOR. Berdasarkan PAPSI 2013, disebutkan bahwa hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1. Rincian jumlah pinjaman KOR berdasarkan jumlah dana, jenis penggunaan, dan sektor ekonomi. 2. Jumlah pinjaman KOR yang diberikan kepada pihak yang berelasi. 3. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko pinjaman KOR. 4. Ikhtisar pinjaman KOR yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pinjaman KOR yang telah dihapus bukukan dan pinjaman KOR yang telah dihapus tagihan, dan saldo akhir pinjaman KOR yang telah dihapus buku. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.